file pertemuan 11 underscore cycle start.blend yang sudah di-share. Ya, di file tersebut Anda dapat melihat ada beberapa buah objek yang nantinya akan kita setting material, tekstur, dan juga kita akan render dengan menggunakan cycles. Ya, pastikan render engine yang digunakan sudah cycles. Kita akan mulai dengan memberikan material untuk objek air terlebih dahulu. Nah, objek air di sini kita akan berikan material seperti mana air ya. Di sini nanti objek airnya akan kita kasih warna merah. Ya, jadi seolah-olah ini minumannya minuman anggur gitu ya. Oke, langsung saja seleksi objek air, klik pada tab material, klik new. Ya, lalu di sebelah Anda bisa lihat di sebelah jendela viewport ini ada shader editor ya. Oke, langkah pertama saya akan mengubah surface dari Principled BSDF menjadi mix shader. Ya. Kenapa kita menggunakan mix shader? Ya, karena nantinya kita akan menggunakan kombinasi antara dua buah material. Ya, jadi tidak hanya satu material saja. Oke, jadi shader yang pertama, klik. Ya, saya akan gunakan glass BSDF. Ya. Dengan IOR sekitar 18.000 ya. Oh, sebentar. Untuk air kita nggak perlu pakai mix shader ya. Oke, saya rubah dulu. Kita langsung bisa gunakan glass BSDF ya dengan IOR sekitar 1,33. Ya, jadi air itu index of refraction-nya atau IOR-nya sekitar 1,333. Ya, lalu pada bagian volume kita akan gunakan volume absorption. Ya, lalu pada bagian color kita akan gunakan warna merah sehingga objeknya seperti anggur ya, anggur merah. Density-nya ditingkatkan sampai sekitar 17-18 ribu saya kira ya. Ya, sekitar ini. Oke. Jadi Anda bisa lihat di shader editor. Ya. Pastikan glass BSDF-nya itu ada di bagian surface ya, terhubung di bagian surface. Sementara volume absorption-nya di bagian volume. Ya, untuk air ini material setting material yang kita terapkan. Oke, lalu untuk gelas atau untuk botol ya, kita coba untuk botol terlebih dahulu. Saya klik lagi tombol new untuk materialnya. Ya, untuk botol kita akan gunakan mix shader ya, karena nantinya ada kombinasi lebih dari satu jenis material yang kita gunakan. Oke, yang pertama kita akan memasukkan gelas BSDF ya pada shader yang di atas nomor 1. Ya, jadi nantinya akan muncul gelas BSDF di sini. Ya. Ini kita turunkan. Oke. Lalu atur parameter AER-nya sekitar 2,8. Ya, jadi botolnya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan air. Lalu kita tambahkan sebuah input. Ya, kita tambahkan sebuah input node ya, input node Fresnel. Ya, letakkan di depan. Ya, kita akan gunakan Fresnel akan menghubungkan parameter FAC-nya ya. Lalu IOR-nya kita tingkatkan ya sampai sekitar 3. Ya, oke, seperti ini. Dan satu lagi, agar botolnya juga berwarna kemerahan, kita setel
atau kita setting volume absorption-nya lagi, ya, dengan warna yang sama, warna merah ya. Nah, mungkin agak gelap merahnya. Ya. Dan density lebih tinggi ya, sekitar 26 atau 27 ya. Oke, sekitar itu ya. Jadi seperti ini tampilannya ketika di shader editor. Oke, lalu kita akan setel material untuk emitter ya. Jadi ada 4 emitter yang akan kita gunakan sebagai sumber cahaya. Untuk emitter sama dengan cara yang sebelumnya, klik tombol new untuk material. Lalu pada bagian surface kita akan gunakan emission BSDF ya. Strength-nya saya tingkatkan sekitar 3 atau 4 ya, mungkin sekitar 4. Oke. Jangan lupa untuk diterapkan pada semua emitter ya. Jadi tidak perlu membuat yang baru, cukup klik ke sini, kita terapkan material nomor 2. Ya, jadi material nomor 2 ini material emitter ya. Ya, atau kalau perlu di rename, kita rename di sini ya, emitter. Oke. Yang air tadi materialnya ya, ini untuk air ya. Kita rename biar tidak ketuker ya. Botol tadi seperti ini. Ini yang botol. Ya. Oke. Oke, lalu kita akan memberikan material untuk gelas ya. Pastikan gelasnya terseleksi. Klik tombol new. Ya, rename namanya gelas gitu ya. Untuk gelas kita akan mengubah surface-nya menjadi gelas BSDF. Ya. Dengan IOR yang sama ya, sekitar 1,45. Roughness-nya turunkan sampai 0. Yang ini juga sama, botol tadi sudah sama. Yang air tadi roughness-nya juga 0 ya, sama. Sudah. Oke, ya botol, air, gelas, dan emitter sudah. Lalu kita juga akan berikan material untuk objek lantai ya. Objek lantainya belum. Ya, klik new. Ya. Saya rename nama material lantai ya. Lantai. Untuk lantai saya akan gunakan sama ya, mix shader. Kita akan gunakan mix shader ya. Oke, seperti ini. Atau saya gunakan yang biasa dulu ya. Kita gunakan prinsip BSDF. Lalu pada base color-nya ngeklik ya. Lalu ada bagian image texture ya, jadi klik open, kita akan buka sebuah tekstur ya. Di sini saya gunakan file stone floor tile gray ya, open image ya. Nantinya seperti ini tampilannya. Oke. Mungkin roughness-nya saya turunkan sedikit ya. Oke. Lalu ya, saya kira ini ya. Biasanya lantai itu juga bisa kita setel koordinatnya ya. Jadi koordinatnya bisa kita setel. Klik vektor ya. Saya akan gunakan tekstur koordinat generate. Ya, jadi nantinya di depan ada muncul sebuah node yang baru ya. Node yang baru yang disebut dengan generate ya. Di sini ada kelihatan ya, tekstur koordinat generate akan terhubung ke vektornya. Oke. Lalu yang terakhir saya akan tambahkan sebuah node baru ya. Jadi add node. Itu ada, kita akan masukkan sebuah shader, mix shader ya. Saya akan berikan mix shader ini
sebagai volumenya ya. Jadi shadernya akan saya hubungkan ke volumenya. Ya. Ini jangan lupa dihubungkan ke surface. Ya, prinsipalnya ke surface, mix shadernya ke volume. Dengan settingan yang sama, jadi nggak ada yang dirubah. Oke, seperti ini kurang lebih tampilan untuk lantai ya, setting material untuk lantai. Dan yang terakhir kita akan mengatur world background ya. Jadi world background pada bagian color nih diklik, Anda bisa gunakan gambar atau pakai image texture, atau di sini juga ada opsi sky texture ya. Jadi langsung saja kita gunakan sky texture. Lalu pilihannya di sini saya gunakan Hosek Wilkie ya, dengan parameter yang tidak dirubah. Strength-nya kita tambah jadi 2 ya, jadi dia lebih kuat ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat tampilannya dari kamera seperti apa ya. Dan kita coba, ini saya coba geser dulu ya, atau kita tutup ini ya. Ini kita tutup, kita geser ke situ dikit biar kelihatan. Kita coba lihat tampilan renderannya ya, dengan mengubah shader editornya. Ya, mungkin terlalu banyak noise ya. Jadi kalau terlalu banyak noise dengan cara yang sama ya, jadi kita bisa hilangkan noise-nya dari kompositor ya. Klik use nodes. Jangan lupa untuk mengatur terlebih dahulu di bagian view layer properties, cek denoising data, lalu kita add sebuah nodes filter ya, sebuah filter nodes denoise ya. Jadi sebelum ke composite dia kita konekkan ke sini, noise image ke image, noise denoising normal ke normal, albedo-nya ke albedo. Baru nanti image-nya ke sini. Ya, jadi ini sebagai salah satu trik ya untuk mengurangi noise yang sangat banyak. Oke, jadi sekarang Anda bisa coba render hasilnya, dan saya kira ini sudah optimal ya, sudah bagus sekali. Semua objek ya, baik air, gelas maupun botol, dan juga lantai, itu semua sudah kita berikan material. Mungkin kita coba render ya. Untuk emitter saya kira mungkin nggak perlu kita render ya. Jadi ini bisa kita coba tampilkan. Ya, jadi untuk 4 emitter ini nggak perlu kita render ya. Oke, karena sebagai sumber cahaya sebenarnya ya, jadi nggak perlu kita render. Kita coba render image. Oke, jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Objek gelas, botol, air semua sesuai dengan proporsinya ya. Dan ya mungkin bagian lantainya kita perlu lebih disetting lagi ya, karena ini terlalu besar ya ukuran lantainya. Ya nanti silakan dimodifikasi lagi dan lebih explore, lebih diotak-atik silakan untuk mendapatkan hasil lantai yang lebih baik. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. See you.